saya dari kelompok 5 nanti akan di-share oleh teman saya. Emang punya teman? Aduh, punya teman nggak tuh ya? FK punya teman? Punya tat dikit. Oh gitu ya. Apa aja? Serius. Ini FK belakangnya apaan ya? Ya, terima kasih kepada saudari Haidar. Ya, saya lagi, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan yang berjudul Tata Cara Umroh, Haji, dan Kurban. Bisa di next. Yang beranggotakan dengan adanya saya, yakni Afkar Hidayat. Yang kedua, yakni adanya Haidar Hamdi. Yang ketiga, ada Haji Muhammad. Yang keempat, ada Riza Issarawakti. Yang selanjutnya ada Naswa. Juh, anjir. Ada yang terakhir ada Fajriani. Bisa di next. Tip pada pembahasan pertama akan dibahas dan akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Waktu saya persilakan kepada Haidar Hamdi. Di sini ada pembahasan materi. Yang pertama ada hakikat syarat tata cara umroh, yang kedua pengertian, yang kedua pengertian syarat tata cara haji, yang ketiga pengertian syarat terkait korban. Ya, mohon tunggu sebentar, sepertinya ada kendala terhadap teman saya. Kok berhenti? Ini Ustaz, yang saya screen sepertinya ada kendala jaringan Ustaz. Apa perlu saya yang share screen? Hah? Lalu, lalu. Enggak, Ustaz. Udah lagi desain Ustaz.
Sudah? Sudah, Ustaz. Yuk. Nah, ini ada hakikat umroh. Umroh biasa disebut juga sebagai haji kecil. Sama dengan ibadah haji. Pelaksanaan umroh dilakukan di tanah suci. Secara bahasa pengertian umroh adalah berkunjung ke suatu tempat. Sementara itu dalam istilah fikih, sa'i dan diakhiri dengan tahallul. Hukum melakukan ibadah umroh sunnah. Meskipun demikian, ibadah umroh banyak peminatnya karena beberapa hal selain pelaksanaan yang fleksibel, karena dapat dilaksanakan sepanjang tahun juga tidak dibatasi kota seperti layaknya haji. Syarat umroh itu ada 6. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, sudah balik atau dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka, bukan hamba saya. Yang kelima, mampu. Yang keenam, memiliki mahram bagi perempuan. Tata cara umroh, yang pertama, melakukan niat. Niat di Mikot terletak di Madinah dan merupakan tempat melakukan niat dan memakai ihram. Adapun yang harus dilakukan saat mikot adalah mandi, memakai pakaian ihram, wudhu, dan sholat sunnah ihram 2 rakaat dan membaca niat untuk umroh. Yang kedua, melakukan tawaf. Tawaf dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Putaran tawaf dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam. Dimulai dari titik Hajar Aswad dan berakhir di titik Hajar Aswad lagi. Yang ketiga, ada melakukan sa'i. Sa'i dilakukan dengan berjalan kaki atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Di balik perintah melakukan sa'i, ada kisah tentang keimanan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada tahalul atau mencukur rambut. Tahalul dilakukan sebagai penutup ibadah umroh jamaah laki-laki dan mencukur gundul ataupun mencukur sebagai rambut kepala, dan jamaah perempuan dapat mencukur minimal 3 helai rambut. Dengan melakukan tahlul, maka telah terbebas dari larangan selama ihram dan berpikirnya ibadah dan berakhirnya ibadah umroh. Yang kelima, tertib. Terakhir, rukun tersebut harus dilakukan dengan tertib. Pelaksanaan rukun umroh harus sesuai aturan, dimulai dengan niat dan diakhiri dengan tahlul atau mencukur rambut. Next. Selanjutnya pengertian haji akan dilanjutkan oleh kawan saya. Pengertian haji. Menurut bahasa, haji berasal dari bahasa haji ilal fasdu ma'zam, ziarah atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah syara' haji adalah berkunjung atau berziarah ke Ka'bah yang berada di Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji dalam artian berziarah ke suatu tempat yang telah ditentukan dengan niat dan tujuan untuk beribadah, dikenal oleh seluruh umat manusia melalui tuntunan atau anjuran agama, terkhusus pada belahan dunia bagian timur. Dengan melaksanakan ibadah ini diharapkan mampu mengantar manusia untuk lebih mengenal jati diri, membersihkan dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Rukun-rukun haji. Rukun haji adalah kegiatan yang apabila tidak dikerjakan maka hajinya dianggap batal. Berbeda dengan wajib haji adalah suatu perbuatan yang perlu dikerjakan. Namun wajib haji ini tidak menentukan sahnya suatu ibadah haji. Apabila wajib haji tidak dikerjakan maka wajib digantikannya dengan dam atau denda. Rukun haji ada 6, yaitu berniat, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahalul, dan tertib. Next. Oke. Syarat-syarat haji. Di sini syarat-syarat haji ada 5. Yang pertama yaitu beragama Islam, kedua sudah balik, ketiga berakal, keempat merdeka, dan kelima mampu. Namun ada
note kecil, adapun syarat-syarat khusus bagi perempuan yaitu 1. Ada mahram, 2. Ada teman wanita yang dipercaya, 3. Tidak dalam keadaan iddah. Quran Surat At-Tolak ayat 1. Boleh di next? Oke, untuk tata cara atau urutan haji akan dibacakan oleh rekan saya, Risa. Baik, terima kasih Nashwa atas kesempatannya. Mohon izin off-cam karena lagi kurang sehat. Selanjutnya yaitu tata cara atau urutan haji. Yang pertama memulai ihram dari mikot. Seperti yang kita tahu bahwa mikot itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama mikot zamani atau batas waktu dan mikot makani yaitu batas tempat. Batas waktu itu berhaji yaitu pada bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Nah, sementara itu batas tempatnya tergantung dari kedatangan jamaah haji. Adapun yang harus dilakukan saat mikot itu adalah mandi, memakai pakaian ihram, wudhu, dan sholat sunnah ihram, lalu membaca niat, dan kemudian berangkat ke Arafah. Setelah berangkat ke Arafah, di Arafah itu yang kedua adalah wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah itu ditunaikan pada tanggal 9 Zulhijjah hingga matahari terbit pada tanggal 10 Zulhijjah atau ketika Hari Raya Idul Adha. Terdapat sejumlah amalan yang dapat dikerjakan, yaitu memperbanyak doa, sholat zuhur dan asyar dilakukan secara jamak dan qusur takdim, kemudian mendengar khutbah wukuf, perbanyak zikir, lalu membaca Al-Quran, dan juga sholat maghrib dan isya dengan cara jamak qusur takdim. Selanjutnya yaitu menginap di Muzdalifah. Nah, berdasarkan fatwa dari MUI, mabit di Muzdalifah itu hukumnya wajib dan apabila meninggalkannya maka harus membayarnya, kecuali bagi petugas dengan uzur tertentu. Nah, apabila dapat ditunaikan oleh umat Islam, dan amalan yang dapat ditunaikan oleh umat Islam itu seperti membaca talbiyah, berzikir, beristighfar, berdoa, kemudian membaca Al-Quran, lalu mencari kerikil. Nah, setelah mencari kerikil, kemudian tata cara selanjutnya yaitu lempar jumrah. Jemaah haji itu akan melakukan prosesi lempar jumrah Aqobah setelah matahari mulai menyingsing di siang hari gitu pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 butir kerikil yang dilemparkannya ke sebuah tugu batu yang berada di Bukit Aqobah di Mina. Selanjutnya tata cara yang kelima yaitu tahallul. Seperti yang kita tahu, tahallul itu adalah mencukur rambut. Jadi setelah tahallul dilakukan, jemaah haji akan melakukan tawaf ibadah yang dapat langsung ke Mekah untuk melakukan sejumlah amalan. Nah, selanjutnya itu menginap di Mina. Jemaah haji itu akan kembali ke Mina setelah mengerjakan rangkaian tahallul kedua. Nah, mabit ini dilakukan di hari tasyrik yang tepatnya pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, setelah itu jemaah haji dapat kembali menuju Mekah dan seluruh rangkaian ibadah haji telah selesai. Nah, untuk itu selanjutnya ada tawaf wada. Rangkaian ibadah haji yang akan ditutup dengan tawaf wada sebelum jemaah haji ini kembali ke kampung halaman atau menuju ke Madinah untuk ziarah makam Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, makasih Risa. Syukur Risa atas kesempatannya. Oke, selanjutnya itu ada materi kurban ya teman-teman. Yang pertama itu pengertian kurban. Jadi ibadah kurban atau kurban berasal dari bahasa kurban yang berarti dekat atau bisa juga mendekati. Kata kurban disebutkan sebanyak 3 tempat dalam Al-Quran, antara lain surah Al-Maidah ayat 27 yang artinya ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya, cerita yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban atau kurbana, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan yang tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Maka Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Dan kemudian itu ada surat Ali Imran ayat 183
dalam ayat tersebut artinya yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami supaya kami jangan beriman kepada seseorang Rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Dan yang terakhir itu ada Al-Ahqaf ayat 28 yang artinya maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri atau kurbana tidak dapat menolong mereka. Bahkan Tuhan Aji, ayatnya dibaca Aji. Kamu cari di itu di HP. tiga-tiganya Ustaz. Iyalah, Baik Ustaz, sebentar Ustaz. punya kan di HP-nya aplikasi Quran? Ada Ustaz. Kalau nggak punya keterlaluan. Dari surat Al-Maidah dulu ya Ustaz ya. Iya, dari Ayat surat Al-Maidah 27. dulu. Iya, siap. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a abnai Adama bil haqq. Idh qarraba qurbanan wa tuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la qala la qala laqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah, wahai Muhammad, yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka, berdua yaitu Habil, diterima, dan dari yang lain, yaitu Qabil, tidak diterima. Dan dia, Qabil, berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dan Habil berkata, sungguhnya hanya menerima amal yang dari orang yang bertakwa. Masih ke atas lagi, bentar. Kemudian surat Ali Imran ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina la nu'mina lirasulin hatta ya'tina biqurbanin ta'kuluhu an-nar. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. Yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang Rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Katakanlah Muhammad, sungguh beberapa orang Rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar? Kemudian surat Al-Ahqaf ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka, bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka adakan. Sadaqallahul azim. Lanjut, dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat adalah kurban, yaitu mendekatkan diri, dan puasa adalah perisainya. Hadis riwayat Ahmad 15.284. Berdasarkan
ayat dan hadis tersebut dapat dimengerti bahwa ibadah kurban adalah suatu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka mendekatkan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah kurban dikenal pula dengan penyembelihan atau udhiyah. Oke. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kurban kepada kaum muslimin berdasarkan firman-Nya dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah karuniakan kamu nikmat yang banyak. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelilah hewan. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum berkurban, yakni apakah wajib atau sunnah. Pendapat pertama, wajib bagi orang yang mempunyai kelapangan rezeki. Ulama yang mewajibkan kurban berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yuqarrabbanna musallana." Barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah 3173 dan Hakim 7672. Kemudian ada pendapat yang kedua. Sunnah yang ditekankan muakkadah di antara dalil jumhur adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum halala dzil al-hajjati wa arada ahadukum an yudhi falayamassuka an syi'rihi wa azfarihi." Jadi apabila kalian melihat hilal Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih hewan kurban, hendaknya ia membiarkan bulu dan kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim 1977. Kemudian siapa saja yang harus berkurban? Jadi ibadah kurban disunahkan kepada kaum muslimin yang mempunyai kemampuan untuk berkurban. Dalam hal ini adalah kelapangan rezeki. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tadi yang sudah dibacakan oleh saya, ya, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-sekali mendekati tempat sholat kami. Kemudian bagi Syafi'iyah, seseorang dinilai mampu berkurban apabila mempunyai kelebihan uang yang cukup untuk membeli kurban. Hal itu di luar kebutuhan nafkah untuk diri dan keluarganya. Oke, selanjutnya jenis hewan apa yang boleh dikurbankan? Mengenai jenis hewan yang boleh dikurbankan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'ami fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi setiap umat kami berikan tuntunan berkurban agar kalian mengingat nama Allah atas rezeki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak, yaitu bahimatul an'am.
Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Selanjutnya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh materi berikutnya yaitu Fajriani. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya syarat berkurban. Yang pertama ada niat. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' menyatakan bahwa niat adalah syarat sah ibadah kurban. Terdapat dua pendapat tentang waktu pelaksanaan niat. Pendapat yang paling sahih menurut Syafi'iyah adalah niat itu dapat dilaksanakan di awal sebelum penyembelihan, sebagaimana niat puasa dan zakat dilafazkan sebelum amalannya dilakukan. Kemudian ada Bahimatul An'am. Imam Ibnu Rushd Bidayatul Mujtahid 2018 halaman 446 menukil ijma bahwa kurban hanya boleh dilakukan dengan Bahimatul An'am. Adapun Bahimatul An'am dalam ayat di atas menurut Syekh Abu Malik Sahih Fikih Sunnah 2013 halaman 319 adalah unta, sapi, dan kambing. Beliau menisbatkan pendapat tersebut kepada jumhur ulama. Kemudian syarat berkurban cukup umur. Hewan yang akan dikurbankan harus mencukupi umur berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Jabir radhiyallahu anhu yang artinya janganlah kalian menyembelih kurban kecuali berumur musinnah. Kecuali apabila itu menyulitkan bagi kalian, maka kalian boleh menyembelih domba berumur jaza'ah. Hadis riwayat Muslim 1963. Kemudian syarat berkurban selanjutnya yaitu tidak cacat. Terdapat beberapa cacat yang apabila terdapat pada hewan yang dikurbankan, maka kurbannya tidak sah. Nabi SAW bersabda, yang artinya 4 hal cacat yang tidak mencukupi atau tidak sah dalam hewan kurban yaitu buta sebelah matanya yang jelas kebutaannya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya, dan pecah kakinya yang tidak memiliki sumsum. Hadis riwayat Nasai 4370, Hakim 1718, Baihaqi 6947. Sedangkan menurut Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami 886, hadis ini sahih. Kemudian ada waktu pelaksanaan berkurban. Ulama telah berijma bahwa waktu penyembelihan hewan kurban dimulai setelah terbit fajar pada hari Id. Ibnu Munzir Al-Ijma 2004 halaman 60. Selanjutnya, proses penyembelihan dibolehkan setelah sholat Id dikerjakan dan imam telah memotong kurbannya menurut Imam Malik. Sedangkan menurut Imam Ahmad boleh memotong dengan diselesaikannya sholat Id. Oleh hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Rushd Bidayatul Mujtahid 2018 454. Slide selanjutnya. Kemudian ada tata cara berkurban. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, membaca takbir. Yang keempat, hewan kurban disembelih sendiri oleh yang berkurban. Jika ia mewakilkan penyembelihannya, ia disunahkan hadir saat penyembelihan. Yang kelima, membaca doa sebagai berikut. Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Yang artinya, ya Allah, terimalah kurban Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Tata cara yang keenam yaitu kaki orang yang menyembelih ditempatkan pada leher hewan kurban. Ini sesuai dengan sebuah hadis Anas bin Malik yang berkata, Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor kambing yang bertanduk dan amlah, atau yang warnanya hitam lebih banyak dari warna putih. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir. Dan sungguh aku melihat beliau menyembelih keduanya dengan tangannya dan meletakkan kakinya pada sisi leher keduanya.
Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh yaitu hewan kurban dan penyembelih kurban menghadap kiblat. Yang kedelapan, penyembelihan dilakukan dengan memotong tenggorokan dan 2 urat nadi yang ada pada leher hewan kurban. Dan yang terakhir yaitu setelah hewan kurban selesai disembelih, maka dalam pengelolaan dagingnya mudahnya disunahkan untuk memakan sebagian, menyimpan, dan menyedekahkannya. Sesuai sabda Rasul yang artinya, makanlah, sedekahkanlah, dan simpanlah. Hadis riwayat Bukhari 5569. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman semua telah memaparkan apa yang tadi di layar. Cara selanjutnya yakni sesi pertanyaan. Kita akan memberikan 3 pertanyaan bagi penanya. Yang ingin bertanya silakan menggunakan fitur raise hand atau bisa menggunakan fitur kolom komentar atau obrolan. Bagi kalian semua yang ingin bertanya, saya berikan 3 pertanyaan. Silakan. Itu yang nanya 3 tuh udah siap tuh. Siti Inaya, Yasmin, Nuraini, Zilfa. Ya, silakan kepada Siti Naya terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya mau nanya sama kelompok 5. Apa hukumnya menginap di Mina pada malam menjelang wukuf di Arafah? Dan apakah setiap tawaf itu harus diikuti dengan sa'i? Atau sudah jelas, Askar? Insya Allah. Terima kasih untuk Siti Naya. Ya, pertanyaan selanjutnya bisa disebutkan kepada Yasmin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Tadi disebutin syarat-syarat haji untuk perempuan itu tidak dalam keadaan masa idah. Nah, tapi gimana ketika keadaannya dia sedang atau dalam melakukan ibadah haji, terus mungkin di tanah airnya suaminya ini meninggal. Kan berarti otomatis jatuh tuh masa idah. Itu kayak gimana hukumnya? Terus yang kedua, tahallul. Tahallul itu kan mencukur rambut. Bagaimana orang botak yang melakukan tahallul? Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Yasmin Nuraini atas pertanyaannya. Bisa dilanjut kepada Zelfa Az-Zahra untuk memberikan sebuah pertanyaannya. Baik, terima kasih atas atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, apa hukum berkurban dengan hewan yang disembelih untuk kepentingan suatu kelompok atau organisasi? Apakah itu sah? Dan terus kurbannya itu atas nama siapa? Terima kasih. Afwan, Zilfa mungkin bisa diulang lagi. Iya, pelan-pelan Zilfa. Masa buru-buru pertanyaannya. Itu apa hukum berkurban dengan hewan yang disembelih untuk kepentingan kelompok atau organisasi? Apakah sah atau tidak? Terus kalau untuk berkurban untuk kelompok atau organisasi kayak gitu,
atas namanya, atas nama siapa kurbannya. Terima kasih. Baik, kita kunci terlebih dahulu. Mohon izin kepada semuanya untuk memberikan waktu kepada kelompok kita untuk berdiskusi dan agar bisa menjawab apa yang ditanyakan. Terima kasih. Ayo, jawab. Farah Anjeli. Nasfa, Nasfa, Nasfa atau Naswa? Mana tadi Naswa? Naswa. Yang pakai Z man. Naswa. Sama aja nih Naswa ini. Naswa. Beda kan? Beda, Ustadz. Iya beda kan? Mana Naswanya ini Syarifah ya? Nazwa sama Naswa. Iya, Naswa. Ayo, Efkar. Efkar.
Ayo, kok pada diam? Ifkar, Haji Muhammad, ini pada diam semua nih. Siti Inayah, Ya Ustaz, tadi ada berapa pertanyaannya? dari saya ada dua, dari Yasmin ada dua, dari Dilfa tadi mungkin ada satu. Oh gitu ya. Ini lagi pada kemana ini? Minggu depan offline bisa nggak? Lu? Ya, diam aja semuanya. Semuanya diam. Ya wes lah, tak tunggulah. Van, mau izin menjawab pertanyaan dari Kak yang terkait tentang syarat haji yang disebutkan wanita tidak boleh haji dalam masa idah. Terus gimana tiba-tiba di tengah haji suaminya meninggal? Yang itu pertanyaan pertama. Yang kedua, gimana orang botak itu bertahlul? Untuk jawaban yang pertama, yaitu salah sekali itu termasuk menjadi salah satu syaratnya ibadah haji ya. Jadi ada riwayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan Utsman radhiyallahu anhu, secara global perempuan yang sedang menjalani masa idah karena tinggal suaminya itu tidak boleh pergi haji dan selainnya. Jadi jika memang tiba-tiba suaminya meninggal gitu di rumahnya, itu secara otomatis hajinya itu tidak sah gitu. Dan sebenarnya jika anjurannya itu adalah wanita itu kan berpergian haji juga harus bersama mahramnya kan gitu. Itu untuk jawaban yang pertama. Dan bagaimana untuk orang botak yang bertahalul? Saya mengambil dari hmm, Syekh Ibnu Hajar, orang ihram yang tidak memiliki rambut di kepalanya itu bisa karena bawaan lahir, telah dicukur sebelumnya, atau melakukan umroh setelahnya, itu disunahkan baginya itu menjalankan alat cukur di atas kepala menurut kesepakatan para ulama. Jadi kalau misalkan iba gak ada rambutnya tapi tetap kayak menjalankan gitu alat cukur ke rambutnya gitu. Jadi seperti menyerupai orang-orang yang sedang mencukur rambut. Gitu. Mungkin itu saja yang dari saya bisa dikembalikan ke KFK. Ya, gimana untuk Saudari Yasmin atas jawaban yang tadi disebutkan teman saya? Izin menanggapi untuk pertanyaan yang pertama tadi, jawaban pertama. Kan tadi katanya dibilang hajinya itu nggak sah. Terus juga harus ada mahramnya. Nah, nggak sah itu berarti harus diulangkah tahun depan atau kayak gimana? Dan untuk terkait mahram, apakah itu harus dari keluarganya yang ikut gitu? Nggak bisa diwakilkan dengan orang lain? Baik, izin melanjutkan. Menurut mazhab Maliki itu seorang perempuan berangkat haji itu dan tengah-tengah perjalanan suaminya itu meninggal dunia itu tuh hendak berpulang kembali gitu ke rumahnya selama belum berihram atau belum mengucapkan niat menunaikan haji. Nah, terus pendapat di sini tuh sebenarnya ada banyak pendapat ya.
Tadi mazhab Maliki, kemudian sekarang mazhab Syafi'i, seandainya perempuan itu telah meninggalkan bangunan tempat tinggalnya, dia boleh memilih antara pulang kembali atau melanjutkan perjalanan hajinya karena ia sudah diizinkan oleh suaminya untuk berangkat haji sebelumnya itu. Nah, hal itu bisa disamakan jika ia telah menempuh perjalanan yang jauh juga. Terus selanjutnya ada menurut mazhab Hanbali, perempuan itu harus kembali seandainya masih dekat dengan rumahnya gitu. Akan tetapi jika sudah jauh, ia boleh melanjutkan perjalanan hajinya. Dan juga menurut Imam Al-Qadi berkata bahwa dekat adalah jarak eh, yang tidak diperkenankan melakukan qasar. Sementara jauh adalah jarak yang diperkenankan untuk melakukan qasar. Jadi ini kembali lagi ke masing-masing dari wanita yang berhaji tersebut, masuknya dia itu memiliki mazhab yang mana. Apakah sudah terjawab, Kak? Oke, tadi kan kalau Syafi'i, kalau diizinkan sama suami, ya udah dilaksanain. Berarti hajinya dilanjutin. Ya, betul. Tetap sah. Kalau dilanjutin berarti sah lah. Oke. Baik. Kan dilanjutin. Kan kalau karena ia sudah diizinkan. Hal itu dapat disamakan ia telah menempuh perjalanan jauh. Dalam arti sah. Jelas. Terus, udah jelas. Terus tadi yang terkait mahram, gimana? Mahram. Langsung udah. Enggak, saya izin menjawab. Karena kalau meninggal di tengah itu, kan di luar kendali kita. Jadi harus pakai syarat. Yang kedua, bahwa harus ada teman wanita yang dipercaya. Ya. Jadi istilahnya kayak kan kita meninggal nggak tahu, itu kan di luar kendali kita. Jadi harus ada teman wanita yang dipercaya gitu. Oke. Udah jelas. Terima kasih Efkar dan teman-teman. Pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Aji. Silakan ingin menjawab pertanyaan. Oke, makasih Efkar atas kesempatannya. Izin mengulang ya pertanyaan tadi dari Zilfa itu, apakah sah atau tidak hukum berkurban dengan hewan yang disembelih untuk kepentingan kelompok? Terus dengan atas nama siapa gitu. Jadi hukum berkurban dengan hewan yang disembelih itu untuk kepentingan kelompok dapat bervariasi itu, tergantung pada hukum agama atau mazhab-mazhab dalam agama tersebut gitu, dan peraturan yang berlaku di masing-masing tempat. Dalam Islam, berkurban adalah amalan yang dilakukan sebagai ibadah dan dianjurkan untuk dilakukan atas nama individu atau keluarga. Tapi dalam beberapa kasus juga kelompok atau organisasi dapat juga melakukan kurban. Jadi bisa atas nama mereka dengan syarat-syarat tertentu. Perlu diperhatikan juga bahwa
aturan dan persyaratan berkurban dapat berbeda-beda di berbagai negara ataupun suatu mazhab dalam Islam. Oke, izin memaparkan juga ya syarat-syarat yang tadi dibilang. Jadi syarat-syarat untuk sebuah instansi atau organisasi yang ingin melakukan kurban itu berbeda-beda tergantung pada hukum agama dan peraturan yang ada di namun beberapa syarat umum yang mungkin berlaku itu yang pertama itu niat yang jelas, yaitu instansi harus memiliki niat yang jelas dan tulus dalam melakukan kurban sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada kepemilikan hewan. Jadi instansi tersebut harus memiliki hewan yang memenuhi syarat untuk dikurbankan. Jadi hewan tersebut yang sudah tadi dipaparkan itu harus sehat, tidak cacat, dan sesuai dengan ketentuan agama. Kemudian itu ada pembagian hasil kurban. Instansi perlu merencanakan bagaimana hasil kurban tersebut akan dibagikan atau disalurkan. Bisa juga termasuk distribusi daging kepada fakir miskin, yatim piatu, atau mereka yang membutuhkan. Kemudian pelaksanaan yang sah kurban harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang benar dalam Islam, termasuk pemilihan waktu yang tepat dan cara pembeliannya yang sesuai. Nah, nama yang dicantumkan. Instansi perlu mencantumkan nama mereka atau tujuan kurban dengan jelas saat menyembelih hewan. Dan yang terakhir itu pemenuhan ketentuan lokal. Terkadang ada peraturan lokal atau hukum negara yang perlu dipatuhi saat melakukan kurban. Instansi harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan yang berlaku. Nah, mungkin itu ya jawaban dari saya atas pertanyaan dari Zilfa tadi. Apakah Zilfa terjawab? Oke, Haji. Terima kasih atas jawabannya. Ada bunyi apa, Haji? Ngak, ngok. Iya, Pak Ustaz. Oh, ini kayaknya kipas angin, Ustaz. Oh, kipas angin. Iya. Oke. Ada lagi? Efkar? Mana, Kar? Efkarnya kabur. Kar? Iya, hadir saat hadir. Hadir. Udah belum? Kamu pada ngantuk gak sih? Kok saya ngantuk? Kenapa ya? Biasanya nggak ngantuk saya. Ini kok ngantuk nih? Mana, Kar? Efkar? Hadir saat. Udah selesai belum? Sepertinya ada satu pertanyaan lagi, Sat, dari Siti Nayah. Apa itu? Mengenai apakah setiap tawaf harus diikuti dengan sa'i, dan apa hukum menginap di Minah pada waktu menjelang wukuf di Arafah. Iya. Inaya udah haji belum nih? Ya, sepertinya akan dijawab oleh Haidar. Silakan. Silakan. Di pertanyaan yang pertama, apakah setiap tawaf harus diikuti dengan sa'i? Sebagian ulama mengatakan hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Tawaf sunnah merupakan tawaf yang dilakukan setiap kali seseorang memasuki Masjidil Haram tanpa pakaian ihram dan bukan dalam rangkaian haji. Oleh karena itu, tawaf ini dapat dikerjakan kapan saja apabila memungkinkan tanpa perlu diikuti dengan sa'i.
Kemudian pertanyaan yang kedua itu tadi, apa hukumnya menginap di Mina pada malam menjelang wukuf di Arafah? Menurut Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ibnu Hanbal, hukum mabit di Mina wajib. Jemaah yang tidak mabit selama 1 malam wajib membayar 1 mud. Jemaah yang tidak mabit 2 malam wajib membayar 2 mud. Apakah jawab? Apa sudah jelas jawabannya? Ya, untuk kepada saudari Siti Inayah, apakah sudah terjawab dari jawabannya Haidar Hamdi? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih, Haidar Hamdi dari Siti Inayah. Ya, mungkin sudah terjawab semuanya dari pertanyaan yang diberikan kepada kalian semua. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Akam sebelum kita tutup. Siap. Bentar. Oke. Oke. Ya, terima kasih ya atas presentasinya. Umroh dan haji ini kan. Nah, ini perlu Anda paham benar ya tentang syarat rukun. Nah, itu kalau itu bisa belajar ya. Kalau itu bisa belajar sebelum pergi haji memang ada manasik ya, ada manasiknya. Itu yang penting adalah tidak hanya manasiknya saja ya, tidak hanya manasiknya saja. Tapi yang lebih penting itu adalah nilai-nilai yang ada di dalam umroh dan haji. Nah, itu yang lebih penting. Yang ada di dalam haji itu lebih penting. Kenapa saya katakan lebih penting? Karena ada beberapa orang yang pergi haji tapi nggak menikmati hajinya. Ya, kita harus berdoa ya ketika pergi haji di sana tidak hanya di hotel saja. Nah, banyak orang yang pergi haji tapi di hotel aja, ya. Itu representasi dari gambaran seseorang yang mungkin apa namanya di kehidupan sehari-harinya tidak dekat dengan masjid, ya. Memang kalau dilihat dari apa namanya niat seseorang, ya kan, di sana itu memerlukan waktu yang apa namanya yang luar biasa, ya, harus menyempatkan, ya, seperti misalnya saya di saat umroh saja mau sholat misalnya zuhur ya, itu saya harus berangkat dari hotel, ya kan, katakanlah berangkat dari hotel itu paling telat-telatnya ya. Kalau saya ibaratkan sholat itu jam 12 lah ya, atau zuhur itu jam 12, itu telat-telatnya setengah 11 itu harus sudah berangkat. Telat-telatnya, ya, telat-telatnya. Ya, itu kalau mau sholat di depan. Iya, kalau mau sholat di depan. Nah, apalagi sekarang ya, sekarang kalau mau di tempat Ka'bah, ya, di depan itu harus pakai pakaian ihram, ya, harus pakai pakaian ihram. Jadi khusus laki-laki itu harus pakai pakaian ihram. Jadi kalau Anda mau dekat dengan Ka'bah, ya, itu
harus pakai pakaian ihram. Itu hari ini ya, saya lihat seperti itu. Dan itu punya pintu khusus ya. Itu yang perlu apa namanya diketahui bersama, ya kan? Terus eh tadi ada beberapa pertanyaan ya yang sudah dijawab dengan benar, ya kan? Terus lagi yang saya katakan di sini adalah fenomena-fenomena yang kadang kita tidak tahu, yang kadang kita tidak tahu. Saya sendiri misalnya, ya saya berumroh di yang pertama, ya kan? Saya memang sudah belajar katakanlah tentang umroh dan haji, ya kan? Sudah belajar. Tetapi di sana ternyata lupa juga. Suatu saat, satu ketika, saya ingin umroh lagi, ya. Saya ingin umroh itu di apa namanya di jam 1 siang setelah setelah sholat apa namanya sholat sholat duhur. Saya sengaja tidak ingin makan siang, ya, sengaja tidak ingin makan siang, dan ingin langsung sholat di terik matahari. Ingin apa namanya umroh di terik matahari. Saya sengaja mikot pergi pakai taksi kalau nggak salah saat itu ya. Terus setelah pergi saya sudah niat umroh ya. Nah, saya salat zuhur dulu. Saya sudah niat umroh berarti kan, sudah apa namanya mikot ya. Terus ini yang lain pada dengar ya? Suara saya bisa didengar ya? Bisa, harus kok. Bisa ya, bisa ya. Nah, kebetulan saya pingin ke kamar mandi ya karena saya habis sholat zuhur, saya tidak langsung apa namanya umroh karena saat itu saya sudah nahan ingin kencing dari lama ya kan, nggak kuat saya kan. Nah akhirnya saya ke mana ke kamar mandi. Kalau Anda mau tahu ya jarak dari Ka'bah kamar mandi itu jauh ya kan, jauh dan turun ke bawah ya, turun ke bawah itu 3 lantai kalau nggak salah ya. Itu di sana ya, setelah saya kencing dan lain sebagainya, ternyata ya, ternyata saya masih pakai celana dalam. Pakai celana dalam dan pakai sarung lagi, ya kan? Dan saya waktu itu nggak sadar, ya, nggak sadar. Padahal kan kalau mau umroh itu kan pakai kain ihram saja, ya kan? Sementara saya masih pakai sarung di dalamnya dan apa namanya masih pakai celana dalam juga. Dan di saat itu saya baru ingat, loh kenapa tadi nggak saya copot waktu di apa namanya mikot, ya kan? Waktu di mikot kenapa nggak saya copot gitu kan? Nah begitu saya pikir ya, wah ini saya jadi batal dong begini umrohnya kan? Akhirnya, ya kan? Saya secara tidak sadar itu apa namanya nggak jadi ya, besok aja lagi gitu kan. Nah saya ke hotel, saya pulang ke hotel, terus saya makan siang, terus saya tidur, tidur siang kan, tidur siang. Dalam tidurnya itu saya entah mimpi entah tidak ya, saya nggak tahu lah ya. Pokoknya ada yang mengingatkan, ya kan, ada yang mengingatkan, mengingatkannya begini, yang saya ingat ya, kamu itu harus tanya dulu kalau mau apa namanya membatalkan umroh gitu kan.
Nah, setelah saya pikir-pikir, saya WA teleponnya sama guru saya, ya kan. Pak, saya punya kejadian begini, 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 gitu kan. Nah, setelah itu eh, saya dibilang kamu harus bayar dam. Kenapa emang, gitu kan? Harusnya, ya kan, begitu kamu tahu apa namanya tadi pakai sarung, pakai celana dalam, harusnya dilepas saja karena kamu memang lupa. Teruskan saja umrohnya, tidak lalu kamu membatalkan. Nah, hal-hal yang seperti ini itu perlu Anda belajar, ya. Perlu Anda belajar karena kadang kita menyepelekan sesuatu yang kadang mungkin sifatnya enggak masalah, orang sunnah semuanya ini, ya kan. Umroh kan sunnah juga kan, ya kan. Tetapi begitu sudah diniatkan, nah tiba-tiba saya apa namanya eh, masih pakai celana dalam, ya, maksudnya ya, sampai sarung itu ternyata harus dilepas saja dan diteruskan. Nah, akhirnya saya harus bayar dam. Nah, khususnya untuk orang yang melaksanakan haji itu harus bertanyanya adalah sesuatu apa yang melanggar, ya dan harus bayar dam. Itu yang penting. Kalau syarat rukunnya mungkin kita akan ikut, ya, akan ikut prosesinya, ikut saja, ya kan, itu nggak apa-apa. Tetapi yang sifat-sifatnya pribadi atau privasi, ya, itu kadang orang lain nggak tahu. Ya, kalau misalnya kita sa'i, kita umroh kan semua orang tahu kan. Tapi seperti saya kayak tadi, kan orang lain nggak tahu, gitu kan. Nah, itu kita harus tahu khususnya denda-denda yang harus dibayar, yang saat kita melanggar, ya, saat kita melanggar. Kadang misalnya hanya sekedar potong kuku saja, kan cuma sekedar potong kuku saja, ya, kan sekedar pakai minyak wangi saja, misalnya kan gitu kan, lupa ya kan pakai minyak wangi gitu, atau sengaja gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu Anda harus perhatikan itu, ya. Kalau memang Anda nanti dikasih rezeki untuk bisa umroh, ya, bisa umroh itu bisa haji, ya, bisa umroh bisa haji luar biasa, ya. Satu lagi, ya, di dalam pelaksanaan beribadah, Anda juga harus memaknai setiap tapak tilas yang dikerjakan. Ya, setiap tapak tilas yang dikerjakan itu harus memaknai. Ya, sehingga saya pernah menemukan apa namanya satu cerita ya sekedar mungkin itu spontanitas, ya. Misalnya dia sedang di padang Arafah, ya kan. Di padang Arafah itu kan panas luar biasa, ya. Ini kadang pertanyaannya begini, kita ngapain aja setelah ini nih? Ini panas banget gitu kan. Padahal di umroh itu segala doa dikabulkan, ya. Tetapi Anda bilang panas lah, Anda bilang mengeluh lah, Anda bilang apalah, ya kan? Nah, itu sesuatu ucapan yang mungkin tidak perlu diungkapkan, ya. Di sana itu memang apa namanya katanya, ya, tapi saya katanya segala niat itu terbukti, misalnya Anda merasa sombong sedikit nih, merasa sombong sedikit itu ternyata menjadi apa namanya menjadi pelajaran buat kita. Contohnya misalnya seperti Pak Aziz misalnya kan, Pak Aziz itu tahu Pak Aziz kan, ya? Pak Aziz Tongan tahu nggak? Halo, Belum pernah ketemu. Ustaz, belum pernah ketemu ya? belum Ustaz. Iya, dosen bahasa Arab itu kan di sana merasa apa ya? Paling sedikit tahu, saya juga bisa ngomong bahasa Arab itu kan. Ternyata dia keliru sampai berjam-jam pulangnya malam. Dia nggak pulang-pulang, ya kan. Nah, itu seperti itu kan. Nah, bilang saja misalnya di sana banyak burung dara misalnya. Ini burung dara banyak sekali ya, tapi kok nggak ada tainya, gitu kan. Oh, ya,
oh nggak ada tainya gitu kan, langsung aja tiba-tiba nempel di sini di baju di track gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu kayaknya ringan, ya kan? Kayaknya ringan, ya kayaknya ringan dan kayaknya sepele, ya. Tetapi jangan sekali Anda di sana rasan-rasan, apalagi yang negatif, ya. Rasan-rasan itu bahasa Indonesianya apa ya? Rasan, merasai gitu loh, ya merasai apa ya? Iya, saya berucap alhamdulillah misalnya ya, ketika saya berangkat ke Madinah, ya kayak ke mana, di depan itu kan, di umroh bukan yang kemarin, umroh yang tahun 2018 ya kan. Itu untungnya di akhir terakhir sekali saya di sana, saya di Raudhoh ya. Saya dulu kalau sebelum ada apa namanya COVID kan belum diatur ya. Di malam ketiga ya, malam ketiga terakhir itu saya selalu datang kan, setengah dua saya udah datang ya, setengah dua atau jam 1 saya udah datang untuk sholat subuh ya. Di hari terakhir saya begini, alhamdulillah 3 hari ini saya tidak pernah ingin kencing ya, nggak pernah ingin kencing. Tiba-tiba di hari terakhir saya selepas ngomong itu saya ingin kencing luar biasa ya, luar biasa. Ini kalau saya keluar dari sini saya nggak bisa masuk lagi ya. Saya keluar dari Raudhoh itu nggak bakalan bisa masuk lagi, nggak mungkin saya bisa masuk lagi. Makanya saya tahan luar biasa, saya sampai nggak bisa jalan sampai apa namanya sampai subuh itu, saya tahan luar biasa itu. Nah itu saya rasa seperti itu kan. Kemudian ada beberapa makna yang mungkin apa namanya Anda bisa maknai, misalnya saat sa'i. Ya. Sa'i itu kalau Anda membayangkan, ya, membayangkan itu kalau apa namanya itu sekali jalan itu 700 meter sekali jalan, ya, 700 meter. Berarti kalau bolak-balik itu 3 kilo, pokoknya sa'i itu ditempuhnya hampir 4 kilo, ya ditempuhnya hampir 4 kilo. Itu kalau saya bayangkan, saya flashback ke belakang, dan saat itu kanan kirinya adalah batu panas. Saya bayangkan batu panas yang luar biasa menurut saya. Ya, Anda nggak pakai kaki saja misalnya. Kalau hari ini pakai AC, ya hari ini pakai AC dan enak di dalamnya kan, enak banget kalau menurut saya. Yaitu bagaimana Hajar itu baina sofa wal marwah itu dengan batu panas yang sangat luar biasa mencari air. Ya, ketika anaknya menangis, ketika Ismail menangis itu coba dihayati di sana dengan sesuatu yang luar biasa. Ya, dihayati dengan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Ini waktunya sudah mau habis ya. Jadi kalau Anda semua itu bisa pergi umroh kan, dan pergi haji di sana, cobalah ya untuk bisa menghayati setiap rukun ya, dan setiap syarat rukun untuk bisa menghayati dan menflashbackkan kepada kehidupan di mana ya, di mana eh, Hajar, di mana Ismail, di mana Ibrahim ya, itu sangat luar biasa. Anda kalau pergi misalnya ke Gua Hiro itu tingginya ya, tingginya. Kalau hari ini Gua Hiro itu sudah ada istilahnya jalan yang dibuat ya. Kalau dulu itu batu-batu terjal yang menurut saya, coba di kiri, samping kanan samping kirinya ya, itu batu-batu terjal yang sangat luar biasa, apa namanya susahnya untuk naik ke Gua Hiro ya. Gua Hiro itu hanya sebatas ini saja kalau nggak salah ya, sebatas orang berdiri aja nggak cukup itu ya. Itu kalau Nabi Muhammad bersembunyi di sana, itu orang luar pasti lihat pastinya, nggak mungkin nggak bisa lihat, pasti lihat karena bentuknya seperti itu ya. Itu cuman batu yang melengkung aja sedikit, itu menurut saya itu ya, disebut gua ya, padahal itu bukan gua kalau menurut saya. Kalau bayangan saya gua itu di dalam gitu kan,
Ternyata enggak ya. Ternyata cuma lengkungan batu saja ya. Lengkungan batu yang Anda Rasulullah dulu menerima ayat yang pertama ya. Nah, itu coba dinikmati ya, di apa namanya Anda men-flashback ke belakang ya kan. Nah, karena apa? Karena di sana ternyata banyak juga orang hari ini kan kadang selfie-selfie ya, dan apa namanya sesuatu yang layak kadang tidak dilakukan, yang nggak perlu dilakukan. Ini waktunya sudah habis ya. Jadi semoga semoga Anda semua ya, itu saya ngajar biasa PPG, masalahnya PPG, hari PPG biasanya juga guru guru penggerak itu selalu ngomong Bapak Ibu. Ya, semoga Anda semua itu bisa pergi umroh, ya bisa pergi haji ya. Walaupun haji itu sekarang puluhan tahun daftarnya, siapa tahu Anda bisa pergi dengan plus ya kan, dengan panggilan dari kerajaan ya. Nah, itu karena doa haji, orang yang mau pergi haji itu tidak semua orang bisa pergi ya. Tidak semua orang itu bisa pergi. Duit boleh banyak ya, tetapi tidak semua orang bisa bisa pergi. Oke, mungkin ini sampai di sini dulu. Jadi ketika Anda mau pergi haji atau pergi umroh, niatkan dengan hati yang hati yang suci ya, hati yang ikhlas ya. Kalau saya lihat kemarin kan, eh ini cerita ya, cerita tapi mungkin orang yang kemarin mau pergi umroh ya di tempatnya Pak Romdoni, yang sama Bu Zuriati juga ya. Ada seorang ya, ada satu, bukan satu orang ya, ada satu keluarga tuh gimana. Dia mau pergi umroh itu 3 kali itu tidak jadi. Kenapa nggak jadi? Dia sudah bayar, ditipu sama travelnya. Dia bayar yang kedua, ditipu lagi sama travelnya. Dia bayar yang ketiga, itu di tempatnya Pak Romdoni yang kemarin kebetulan yang mengadakan itu alumni bahasa Arab juga ya kan. Itu juga nggak berangkat. Gara-gara apa? Gara-gara dianya ditipu provider tiket. Ini saya kadang ya, maka untuk berumroh atau berhaji itu perlu niatan yang sangat luar biasa menurut saya ya. Jadi ini masih ada satu cerita sebenarnya, yang cerita itu menurut saya sampai meneteskan air mata dan sampai nggak bisa nahan air mata saya untuk tidak menetes. Ya, kalau mau saya ceritakan mungkin agak lama ya, tapi Anda sudah pengen pergi rupanya ya. Ya, Fiska. Fiska udah ada kuliah lagi? Enggak, Nggak ada. Siti Inaya, Nggak ada, Ustaz. Dwina Araya, enggak ada Ustaz. nggak ada ya. Aji, Nggak ada Ustadz. nggak ada ya. Iya, iya, iya. Mau nggak saya ceritain dikit aja? Mau nggak? Oh, nggak pada mau rupanya. Ya sudah, kalau nggak pada mau. Dwina Araya mau pergi kemana? Maksudnya Ustaz, Hah? pergi kemana? Mau jalan? Enggak, Oh, enggak. Sekarang di mana? di rumah. Oh, di rumah ya. Ini Siti Inaya di mana? Di rumah juga, Ustaz. Oh, di rumah juga ya. Sekarang saya mau nanya kepada Anda ya. Mau nanya kepada Anda nih ya. Ini kisah nyata ya, kisah nyata yang apa namanya, yang saya sendiri kadang tidak mampu. Ya. Suara saya bisa didengar? Iya Ustaz. Bisa ya? Nah, bisa Ustaz. Iya bisa ya. Jadi apa namanya, ini kalau yang mau pergi silahkan nggak apa-apa deh. Ya kan? Tapi ya kalau mau dengar dengar aja.
Kalau nggak didengar juga nggak apa-apa. Orang saya juga ini apa namanya mau cerita aja. Ini kuliahnya mungkin udah selesai, tapi ini masih ada hubungannya dengan haji ya. Jadi ini perhatikan ya, yang khususnya buka kamera ini, Haidar Hamdi, Rasya, Sabirina ya, terus Aji ya. Ini ada orang satu, ini kisah nyata ya, kisah nyata dan itu orangnya ada di dekat kita ya, orangnya ada di dekat. Ada artinya Anda mungkin tahu ya. Ya. Eh, dua orang ini atau sepasang ya, sepasang orang ini sudah daftar haji ya. Sudah daftar haji dan kurang biaya pelunasannya ya, dan kurang biaya pelunasannya. Karena dia nggak punya duit lagi untuk membiayai ya, hajinya, kemudian istrinya merelakan ya. Dia kurang satu, kurang satu yaitu apa namanya bapaknya ya, bapaknya itu belum, artinya suaminya maksudnya, suaminya belum bisa melunasi. Nah, nggak hanya suaminya lah, maksud ya suaminya, kalau ya suaminya, suaminya belum ada uang untuk melunasi. Kemudian istrinya bilang begini, itu jual saja mas kawin kita, ya jual saja kalung kita, jual saja perhiasan kita untuk melunasi hajinya. Akhirnya dijualah kalungnya, ya dijualah kalungnya dan uangnya dibawa pulang. Yang rencananya besok pagi mau buat bayar, rencananya besok pagi mau buat bayar. Nah, terus ya kan, uangnya dibawa pulang kan, dibawa pulang ke rumah, katakanlah kurang 40 juta ya, sekarang katakanlah kurang 40 juta. Dapatlah uang dia 40 juta dari hasil penjualan kalungnya itu dan penjualan apa namanya perhiasannya 40 juta. Malam-malam ya, malam-malam itu ada tetangganya di kompleknya. Datanglah seorang ibu-ibu ya, datanglah seorang ibu-ibu. Dia bawa sertifikat. Dia bawa sertifikat ya. Dia bawa sertifikat. Untuk apa? Katanya untuk jaminan dia mau pinjam uang 40 juta. Ya, dia mau pinjam uang 40 juta. Sebagai jaminannya adalah sertifikat rumahnya. Ditanya untuk apa pinjam uang 40 juta? Untuk operasi ibunya. Nah, pertanyaan saya kepada Anda semua, ya, kira-kira Anda mau meminjamkan nggak? Kira-kira, ya, ya, kira-kira Anda mau meminjamkan nggak? Aji, Bingung sih Ustaz, pasti di posisi tersebut. ya sekarang kira-kira putuskan aja, putuskan. Anda minjamkan atau enggak? Pinjamkan Ustaz. Hah? Pinjamkan. Pinjamkan berarti nggak pergi haji kan? Iya. Iya Anda Ustaz. sudah punya apa namanya, sudah niat untuk pergi haji, uangnya cuma itu-itunya, hasil penjualan kalung istrinya, ya kan? Itu terus malam-malamnya datang, ya ada orang datang mau pinjam uangnya, ya dengan bawa sertifikat. Nah, padahal bukan waktunya ya, bukan waktunya, artinya harus sudah bayar selesai ya, selesai bayar itu kan. Nah, duitnya nggak ada lagi untuk bayar. Dan yang namanya hari ini pergi haji itu kan ngantrinya sampai tahunan gitu loh. Iya. Kira-kira dibayar nggak? Siapa namanya nih, Rara Arda? Diutangkan nggak Anda? Diutangkan ke orang ini yang mau utang nggak? Hah? Coba ya. Sebuah pilihan yang sangat luar biasa kan? Iya. Anda punya uang segitunya,
untuk mau bayar pelunasan haji, tetapi dipinjam tetangganya, ya kira-kira mau dipinjamkan nggak? Tetangganya juga orang nggak istilahnya orang bukan ini ya tetangga doang, tetangga komplek. Orang dia tinggal di perumahan ya, tetangga komplek ya. Kira-kira dipinjamkan nggak? Hah? Duina? Hah? Sebuah pilihan sulit ya. Sebuah pilihan sulit yang sangat luar biasa. Tetapi dengan hasil kesepakatan suami istri, ya, itu dipinjamkan. Nah, dipinjamkan. Hasil kesepakatan suami itu dipinjamkan, berarti dia harus mencari uang kemana lagi untuk mendapatkan apa namanya. Padahal dia sudah jual kalung satu-satunya sebagai kalung kenangan, sebagai kalung apa namanya mas kawin itu sudah di istilahnya satu-satunya harta lah. Iya, iya. Tetapi besoknya kebetulan ya, kebetulan itu dia itu dosen ya. Kebetulan besoknya dia menguji disertasi, ya, menguji disertasi, ya disertasi. Karena dia pikirannya lagi kacau ya, dia lagi kacau ini. Ya, kacaunya apa? Saya harus cari uang kemana otak saya? Saya harus cari uang kemana? Maka dia tidak fokus menguji pada saat menguji disertasi. Iya. Kasih aja nilai lah gitu. Ya pusing ya kita, pusing nggak usah menguji. Nah, habis makan, habis apa namanya, habis acara sidang, nah diajaklah makan bersama sama yang diuji. Nah, kebetulan dia dekat dengan orang yang diuji tadi, ya. Ditanya, Pak, kok tadi Bapak nggak nanya apa-apa ke saya? Sedang punya pikiran apa? Sedang punya pikiran apa? Ya kan? Sedang punya pikiran apa? Ya akhirnya karena ngobrol, saya nggak tahu lah, pokoknya ngobrol seperti itu sampai dia curhat gitu kan. Saya itu sudah jual kalung inilah, sudah apa, cari uang udah susah lah gitu loh kan. Ada tetangga pinjam, kata istri saya dipinjamkan. Nah kita cari uang dari mana lagi gitu loh. Saya hari ini sedang pusing mikirin cari duit, kemana hutang saya, kemana mau pinjam ini kemana, ya. Nah ternyata yang diuji tadi adalah kita awalnya nggak tahu, yang diuji itu ternyata adalah wakil menteri, ya wakil menteri yang diuji, iya wakil menteri, ya itu langsung dia ngomong, Pak, mana data-datanya biar anak buah saya yang ngurus. Mana data-datanya biar anak anak buah saya yang jemput ke rumah dan saya yang ngurus semuanya. Semuanya akan diselesaikan sama anak buah saya. Luar biasa itu, ya. Jadi langsung dibayar sama Allah seketika. Langsung dibayar sama Allah seketika. Ya, ketika Anda membuat apa namanya memutuskan sebuah pilihan sulit, ternyata Allah itu tidak tidur, ya ternyata Allah itu adalah Maha mendengar, Maha tahu, Maha melihat dan langsung dibayar, langsung dibayar. Ya, langsung dibayar. Terus orang ini apa namanya? Bukan meminjami, bukan, ngasih, dikasih, ya, dikasih, dikasih ya kan. Terus pulang haji, ya, pulang haji itu pulang haji itu apa namanya? Si dia hajinya di sana juga diberi banyak kemudahan. Nah, ceritanya panjang panjang ceritanya. Pulang haji, orang yang dipinjami duit datang. Dia datang. Yang dipinjami duit datang. Katanya ibunya sudah meninggal. Katanya ibunya sudah meninggal. Nah, dia bilang, karena ibu saya meninggal, saya mau pulang ke Jawa saja. Ini rumah, ibu bayar saja.
Ya, bayar saja itu, bayar saja. Nah, dia bilang saya nggak punya duit gitu kan, nggak punya duit. Terus kalau nggak punya duit, utang saya gimana? Udah, utangnya ambil aja, ambil deh utangnya, ambil, nggak usah bayar, karena dia udah diganti sama tadi kan wakil menteri. Ya kan? Tapi orangnya bersikeras, rumahnya supaya dibeli, luar biasa kan. Jadi diberi pahala hadiah dari wamen tadi, ya. Terus juga apa namanya, dapat rumahnya yang harus dibeli. Dia bilang saya nggak punya duit, itu orangnya kan. Udah dicicil aja seadanya. Luar biasa ini kan. Nah, ini balasan-balasan dari Allah ketika Anda dihadapkan kepada satu masalah-masalah yang sangat sulit untuk dipilih, ya. Nah, kadang kita tidak apa namanya, tidak tahu, ya kan. Kita kadang jengkel misalnya kan, jengkel dengan apa namanya, ini duit, ini satu-satunya, ini apa. Kamu nggak tahu kalau saya punya duit itu kan. Nah, ini kadang orang itu, ya, boleh jadi itu malaikat yang datang, ya. Kita kadang merasa jengkel, merasa kesal ya terhadap teman kita, terhadap orang yang mungkin nggak tahu kita lagi susah, lagi payah gitu kan. Padahal kita sedang diuji sama Allah, ya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu. Semoga saja kita apa namanya mendapatkan apa namanya keluasan rezeki dan lain sebagainya ketika ada orang-orang yang minta bantuan kepada kalian semua, ya. Ini pembelajaran yang bagi saya yang sangat luar biasa. Ya, saya diceritakan seperti itu karena saya termasuk orang yang paling dekat dengan dia. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya jumpa kita nih, waktu kita kelebihan 17 menit ya. Saya minta maaf ya. Ilahun anak tafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, ya, saya boleh keluar ya.